Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang membuat aplikasi sederhana dengan Shiny. Kita akan membuat visualisasi data interaktif menggunakan package Shiny di R. Di package Shiny R ini ada yang namanya cheat sheet ya. Jadi cheat sheet ini bisa dicari di Google, bisa diketik di Google aja, cheat sheet Shiny for R. Cheat sheet ini berisi kumpulan function-function yang ada di R, kayak rangkuman, seperti itu. Oke, kita bahas sedikit rangkuman dari cheat sheet Shiny ini. Kalau kita membuat aplikasi Shiny, yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa RStudio kita sudah terinstall Shiny. Dan untuk Shiny ini, kita hanya bisa menggunakannya di RStudio. Kita tidak bisa menggunakan aplikasi R biasa itu ya. Nah, di dalam Shiny itu ada dua bagian, yaitu yang pertama disebutnya adalah UI atau User Interface, kemudian bagian kedua namanya adalah Server. UI ini adalah tempat di mana kita akan mendesain program kita, aplikasi kita nanti itu tampilannya seperti apa. Nah, supaya tampilannya nanti bisa mengeluarkan hasil sesuai yang kita harapkan, maka untuk isinya itu kita coding di bagian server. Misalnya, kita mau menampilkan suatu plot. Berarti di bagian UI, kita harus membuat kode program untuk plot output, karena mau ada outputnya berbentuk plot. Nah, di bagian server, di sini kita harus membuat codingan. Untuk menampilkan plot, berarti kita gunakan perintah apa? Misalnya, membuat histogram ini. HIST kurung buka, nah ini digunakan untuk membuat histogram. Kemudian, di dalam Shiny ini, kita bisa memilih input yang akan mengeluarkan suatu nilai gitu ya. Yang mana nilainya nanti akan kita olah di bagian server. Nah, bagian input ini ada beberapa function yang bisa kita gunakan, atau di website Shiny ini namanya adalah widget ya. Ini misalnya kita ingin memberikan beberapa pilihan, kemudian kita memilih satu di antara beberapa pilihan tersebut, atau memilih dua di antara beberapa pilihan tersebut. Ini namanya adalah checkbox group input. Kalau action button ini, kalau kita mau ngeklik tombol ini, maka ada sesuatu yang terjadi, itu namanya action button. Kemudian kalau kita misalnya mau membuat pemilihan variabel, misalnya kalau diklik nanti akan muncul variabel apa saja yang bisa kita pilih. Tapi bentuknya nanti drop down, maka itu namanya adalah select input. Atau kalau pilihannya mau berupa bulat-bulat bulat-bulat gitu ya, pilihan A, B, C seperti ini, maka kita bisa memilih radio button. Nah, selanjutnya, kalau di bagian UI ini tadi, kita akan menentukan inputnya apa, gitu. Setelah kita tentukan inputnya apa, kemudian kita harus memilih output yang mau ditampilkan nanti bentuknya seperti apa. Maka di bagian output ini, kita akan memilih yang sebelah kanan ini ya. Kalau dia berupa tabel, maka kita pilih data tabel output. Kemudian kalau plot, berarti kita pilih plot output. Kemudian kalau kita mau menampilkan hasil dari R, misalnya kita melakukan analisis regresi, nanti kan ada output R-nya, mau kita tampilkan, maka kita bisa memilih verbatim text output. Ini untuk bagian UI-nya, maka di bagian server nanti harusnya pilihannya juga matching. Kalau data tabel output, berarti untuk menampilkan tabelnya di bagian server, kita pilihnya rendernya namanya render data tabel. Kemudian kalau mau menampilkan plot tadi berarti render plot.
Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan tadi ya, output dari R, maka kita bisa menggunakan perintah render print. Sekarang kita akan belajar membuat aplikasi visualisasi data sederhana menggunakan RStudio. Kita bisa belajar tentang Shiny itu di website Shiny POSIT ini ya. Kita klik saja di Google, kita ketik Shiny R, kemudian kita klik Shiny. Karena kita mau menggunakan yang R ya, bukan Python, maka kita pilih Get Start in R. Nah, ini tadi yang saya bilang control widget itu ada di sini, di Shiny Basic ini. Nah, kalau kita mau belajar dari bukunya, di sini ada bagian artikel. Coba kita klik artikel, kemudian ini ada bukunya Mastering Shiny. Kita klik Read Now. Sekarang kita akan memilih layout yang akan kita gunakan di R. Maka kita pilih bagian layout, theme, dan HTML. Jadi, untuk tata letak tampilan yang mau kita tampilkan di aplikasi kita nanti, itu ada beberapa pilihannya. Di sini ada beberapa contohnya. Ini kosongan ya, berarti ini hanya menampilkan fluid pack. Kemudian di dalamnya nggak ada apa-apanya. Itu yang paling simple. Kemudian kalau kita pengen ada tampilan seperti ini, di sebelah kiri ini untuk input, sebelah kanan output. Ini kan dipisahkan oleh dua bagian gitu ya, tampilan aplikasi kita, maka kita gunakan ini namanya adalah sidebar layout. Kalau kita pengen sidebar tapi ada beberapa bagian, maka kita bisa menambahkan ini tadi ya, multi row. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat tampilan seperti ini, kita klik import data, maka akan muncul satu tampilan tertentu. Kita klik set parameter, ada tampilan yang lainnya lagi. Kita klik visualisasi result, ada tampilan yang lainnya lagi. Dan ngekliknya itu di atas. Ini namanya adalah tab set. Ini ya, ada panel-panelnya. Sedangkan jika kita ingin membuat yang diklik tadi kan di atas ya, kita nggak mau membuatnya di atas yang diklik. Saya maunya yang di sebelah kiri, seperti di website-website. Oke, bisa. Maka kita bisa membuatnya, ini namanya adalah navlist dan navbar. Kita tinggal pilih tampilan seperti apa yang kita inginkan. Di sini sudah ada kode programnya, kita tinggal mengedit dari yang sudah ada di sini ya. Oke, misalnya kita tadi pengen yang tab set. Ini ada kode program untuk membuat tab set ya. Jadi pertama fluid pack ada satu kertas kosong, kemudian di sini ada sidebar layout. Berarti di sini nanti akan ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Tadi ya, tampilannya dipisah menjadi dua. Kemudian main panelnya di dalamnya ada tab set. Berarti di bagian sebelah kanan nanti di dalamnya ada menu-menu yang bisa kita pilih di bagian atas. Kita akan coba kode program yang ini. Kita copy dulu, copy to clipboard. Kemudian kita akan membuka RStudio. Kita pilih file, kemudian new file. Pilih Shiny Web App. Visualisasi underscore data underscore. Misalnya kita mau gunakan datanya iris gini ya. Oke, kita simpan dulu, kemudian create. Setelah kita create,
ini kan sudah ada kode programnya ya. Kita coba run app dulu. Oke, ini adalah data contoh dari R-nya ya. Kita akan hapus semua kode program yang ada di sini. Kita delete, baik di UI maupun server. Kita delete dulu. Nah, sekarang kita ke bagian UI, kita paste kode program tadi ya. Ini kan sudah ada UI sama server. Bagian servernya kita cut ctrlx. Di bagian UI-nya kita panggil dulu tadi apa namanya? Library-nya ya, library Shiny. Oke. Di bagian server ini kita simpan dulu, kemudian di bagian server kita paste, kita kasih keterangan, kita panggil library juga ya, library Shiny. Simpan. Nah, kita jalankan. Oke, sudah ada ini tulisan current panel, ini panel 1 karena yang kita klik di sini adalah panel 1. Kalau kita klik panel 2, maka di sini current panelnya akan berubah panel 2. Kita klik panel 3, maka akan muncul current panelnya panel 3. Misalnya kita mau melakukan visualisasi data iris ya. Nanti tampilannya itu di panel 1. Saya mau menampilkan datanya aja, maka kita tulis data misalnya. Ini nama tab panelnya ya. Untuk yang kedua, misalnya ini adalah bagian statistika, deskriptif, kemudian di bagian panel ketiga, kita tulis misalnya kita mau menampilkan plot gitu ya. Misalnya plotnya kita mau pilih plotnya scatter plot. Scatter plot. Nah, kita tulis scatter plot. Oke, kita simpan. Kita run. Ini sudah berubah, namanya data statistika deskriptif dan scatter plot. 3, 2, 1, ini isinya adalah yang ada di setiap panel, itu isinya apa, seperti itu. Nah, sekarang kita isi dari mulai panel yang pertama. Panel pertama kita isi dulu, di sini kita kasih kata-kata misalnya, halaman ini berisi data yang akan divisualisasikan, misalnya. Kemudian di tab panel yang kedua, kita kasih keterangan juga, halaman ini berisi statistika deskriptif dari setiap variabel yang dipilih. Nanti kita kasih button untuk memilih di sini ya. Nah, setelah itu di bagian scatter plot, kita kasih juga keterangan, halaman ini berisi, ini ya misalnya halaman ini berisi scatter plot antara variabel 1 dan variabel 2. Nanti kita kasih button untuk variabel 1 dan variabel 2. Kita run dulu. Setiap kali kita sudah sukses menuliskan sesuatu, kita run untuk memastikan bisa dijalankan, gitu ya. Sehingga kalau ada error, nanti nge-track-nya itu lebih mudah. Bagian data ini kita sudah isi, berisi data yang akan divisualisasikan. Kemudian di sini kita akan kita enter ya, supaya kelihatan saya enternya di setelah bagian halaman ini. Karena setelah kalimat ini kan mau ada tambahan, yaitu mau menampilkan suatu output. Maka setelah tanda petik ini, kita kasih koma. Pokoknya kalau sudah selesai itu nggak ada komanya, tapi kalau ada yang mau dilanjutkan, kita kasih koma. Kita enter. Nah, kita mau pilih outputnya apa tadi. Misalnya,
data tabel. Berarti kan kita ketiknya pelan-pelan aja, nanti pasti ada yang muncul seperti ini ya. Supaya tidak salah ketik, kita klik aja yang sudah muncul. Data tabel output. Oke. Kita mau ngasih nama tabelnya nanti apa? Misalnya tabel. Gitu aja. Kita simpan, kita run. Oke, tidak terjadi apa-apa. Karena keinginan kita tadi, di bagian data ini ada outputnya berupa tabel. Tapi di servernya kan belum kita otak-atik, sehingga belum ada tabel yang keluar. Selanjutnya kita ke bagian tab panel statistika deskriptif. Ini ya, saya enter. Halaman ini berisi statistika deskriptif. Setelah kalimat ini selesai, ada lanjutannya, yaitu saya mau menampilkan pilihan. Tadi ya, inputnya kita pilih variabel yang mau ditampilkan statistika deskriptifnya. Maka untuk input, kita cek di bagian sini tadi ya. Input tadi kan pilihannya ada banyak. Kita mau menggunakan yang mana? Apakah checkbox group atau yang mana? Atau radio button atau select input? Nah, kita pilih salah satunya. Misalnya kita mau pilih select input. Maka kita kembali lagi, kita ketik di sini select. Nah, ini sudah ada. Untuk input, mana tadi? Ini ya. Untuk input, itu bagian pertama, ini adalah ID-nya. ID ini kita gunakan untuk memanggil di bagian server nanti. Input ini kita namai select. Ini ya. Setelah itu, yang muncul di bagian select input ini, di labelnya itu apa? Misalnya, pilih variabel. Oke. Setelah itu, karena select input tadi kan ada beberapa pilihan yang keluar, maka kita tulis apa saja pilihannya. Pilihannya berarti kita pilih choices. Ini ya. Oke. Choices-nya, kalau misalnya kita mau menggunakan ada pilihan tertulis, kita gunakan C kurung buka apa aja yang keluar. Misalnya kita mau menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena di bagian apa tadi namanya? Data iris, misalnya kita mau menggunakan data iris ya, itu kan ada 5 kolom. Misalnya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Oke, kita coba run app. Nah, di sini karena tadi ada inputnya, ada select input, maka bentuknya drop down seperti ini. Kalau kita klik nanti akan muncul beberapa pilihannya. Tadi kan kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah ada select input, nah ini kita pastikan dulu kurungnya, kurung buka ini, kurung tutupnya, sebelahnya ini. Kemudian select input yang ini, kurungnya ini. Setelah ini kan berarti kita mau menambahkan satu, yaitu outputnya bentuknya apa, gitu ya. Maka kita kasih koma, kemudian kita enter. Kita cek tadi, kita mau outputnya bentuknya apa. Kalau statistika deskriptif, berarti kan R-nya akan menghitung statistika deskriptif. Maka kita pilih ini ya, rendernya render print. Berarti di bagian UI-nya, verbatim text output. Kita tulis verba, nah ini sudah ada. Kita namai. Tanda petik, misalnya namanya nanti outputnya adalah stat des. Oke, simpan. Kemudian misalnya kita nanti pengen datanya itu adalah kita gunakan data iris, misalnya saya namai data underscore saya sama dengan iris. Nah, iris nanti ini bisa diganti. Kalau kita mau membaca data berarti gunakan read.csv. Kita simpan. Datanya data iris. Di bagian statistika deskriptif sudah. Kemudian di bagian scatter plot ini kita enter.
nggak harus di enter ya. Ini, cuman di bagian ini saya enter supaya tulisannya lebih kelihatan di layar. Oke, setelah di dalam panel ini ya, harusnya kita menambahkan kodenya. Berarti sebelum kurung tutup ini kita kasih koma. Tadi mau menampilkan apa? Ada pilihan variabel 1 sama variabel 2. Nah, kita cek inputnya, kita mau bentuknya apa? Apakah checkbox ataukah radio button? Nah, misalnya yang satunya supaya beda semua ya, kita cobain semuanya aja. Yang satunya checkbox, satunya radio button. Oke, kita kembali. Kita kasih check box group input. Ini. Kita klik 2 kali. Checkbox group input. Namanya, untuk inputnya, pastikan semua input yang kita gunakan tadi, namanya itu beda-beda. Ini ya. Select input tadi kita namai select. Di bagian data tadi nggak ada inputnya ya. Kemudian di bagian scatter plot, checkbox-nya, maka kita namai. Misalnya apa? Di sini var 1, misal. Kita kasih koma lagi. Pilih variabel 1. Oke. Setelah itu, kita gunakan choices tadi ya. Choices. Sama dengan, misalnya kita mau semua variabel yang ada di apa tadi? Data iris yang sudah kita namai di sini menjadi data saya. Itu muncul, maka kita gunakan call names, yaitu memanggil nama kolom. Call names dari siapa? Data saya, ini tadi. Oke. Simpan. Kita run. Nah, sudah bisa di-run. Di bagian scatter plot, ini sudah ada pilihan variabelnya. Ini semuanya sesuai dengan nama yang ada di data iris. Sekarang kita tambahkan inputnya satu lagi, maka kita cari kurungnya. Ini tadi kurung bukanya. Oke, berarti kurung tutupnya. Ini yang sudah diblok. Kita kasih koma. Checkbox sudah, berarti kita gunakan radio button ya, misalnya. Radio button. Dengan cara yang sama, kita kasih namanya dulu, ID-nya apa, var 2 misalnya. Kemudian labelnya kita tulis pilih variabel 2. Oke, setelah itu choices-nya kita gunakan sama, call names lagi aja. Call names underscore, kurung buka data underscore saya. Ini sudah ada, kita klik aja. Oke, kita simpan. Kita run. Scatter plot. Oke, sudah ada, pilih variabel 1, pilih variabel 2. Sekarang kita tinggal mengisi bagian servernya ya. Tadi data tabelnya yang pertama outputnya kita namai tabel, yang kedua start dash, yang ketiga kita namai, oh iya belum kita kasih outputnya apa. Ini baru inputnya ya. Kita kasih dulu outputnya apa. Ini koma. Outputnya bentuknya apa tadi? Plot ya, berarti plot output. Plot output. Kita kasih nama di sini adalah plot misalnya. Oke. Kita run app. Oke, sudah bisa dijalankan. Sekarang kita edit bagian servernya. Tadi outputnya, kalau di bagian UI, setiap ada tambahan, kita pisahkan dengan koma. Kalau di bagian server ini, kita cukup enter saja. Gitu ya. Ini output yang pertama, untuk menampilkan tadi, panel yang terbuka itu apa. Sekarang kita tambahkan, kita enter, supaya kelihatan bedanya. Ini untuk output yang pertama, output data tadi ya. Output data, maka perintahnya output tanda dolar. Oke. Tadi apa?
Kita mulai dari yang tabel dulu. Kalau tabel berarti ini rendernya apa tadi? Render. Nah, tag aja. Kita pilih data tabel. Selanjutnya kita berikan kurung kurawal supaya nanti di dalamnya kita bisa ngasih beberapa kode program. Kemudian kita buat lagi template untuk yang output kedua dan ketiga ya. Nanti baru kita buat isinya. Output yang kedua tadi adalah untuk start dash. Maka kita ketik output, oke, dolar, start dash ini ya. Tadi bentuknya adalah verbatim text output, maka rendernya kita pilih render print karena mau output dari R dimunculkan. Kasih kurung kurawal sama. Oke, yang ketiga output plot ya. Output yang ketiga adalah output untuk plot. Maka kita kasih output tanda dolar. Ini, pilih plot. Kita gunakan ini rendernya adalah render apa tadi? Render plot. Kurung kurawal, enter. Kalau kita mau memberikan komentar supaya nanti suatu saat kita ingat ini kodenya untuk apa ya, maka kita bisa menggunakan tanda hashtag baik di UI maupun server. Sekarang kita coba run dulu. Oke, sudah bisa di run ya, meskipun belum ada outputnya ya. Ini ada tulisan 0 karena memang belum diproses isinya. Baru kita buat template-nya dulu. Sekarang kita proses isinya. Kita ke tabel. Tabel kita tadi kan datanya namanya adalah data saya. Maka kita tampilkan data underscore saya. Simpan. Tadi sudah kita baca di bagian UI ya. Nah, ternyata data saya not found. Berarti mungkin kita harus datanya kita panggil lagi di bagian server. Data saya sama dengan Iris, tadi kan sudah kita tulis di UI. Kita tulis lagi di bagian server. Oke, kita coba, kita run app. Ya, ternyata harus di run lagi di server. Jadi kalau kita sudah punya data, karena UI sama servernya ini kan terpisah menjadi 2 file, makanya di UI harus dipanggil, di server harus dipanggil. Untuk data tabel, ini tabelnya itu bentuknya bagus. Kita bisa memilih mau berapa data yang ditampilkan di setiap tampilannya. Ini ya. Setiap tampilannya ini mau berapa data. Oke, misalnya kita mau 10 aja, tinggal diklik 10. Statistika deskriptif belum ada, scatter plot belum ada. Kita close dulu, kita lanjut. Tabelnya sudah keluar, selanjutnya statistika deskriptif. Nah, kita kan mau menampilkan statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu perintahnya adalah summary. Ya. Biasanya kita kasih contoh dijalankan di bawah sini ya. Summary, kurung buka, iris, enter. Maka akan muncul sepal, length, width, dan lain sebagainya. Tapi kita kan pengennya kalau yang dipilih variabelnya sepal length, maka summary-nya hanya sepal length. Kalau sepal width yang dipilih, hanya sepal width. Nah, maka kita gunakan perintah summary, kurung buka, iris, kurung siku, koma untuk semua baris. Nah, kita pilih kolomnya. Misalnya mau sepal length, berarti dia kolom ke berapa? Kolom ke 1, koma 1. Enter. Nah, ini adalah untuk sepal length. Kita samakan coba ya, medianya 5,8, minnya 5,843. Ini tadi sama 5,8, 5,843. Kita gunakan perintah yang sama di dalam sini. Summary, kurung buka. Datanya tadi kita namai sebagai data saya. Kurung siku, kita pilih semua barisnya, kolomnya kita pilih
sesuai inputan tadi. Inputan tadi misalnya kita mau namai dulu, kita baca ya. Tadi variabel, misalnya variabel sama dengan input dolar. Nah, dari yang mana? Tadi kan di bagian select ya, input select. Oke. Koma variabel. Karena variabel ini tersimpannya kan sebagai teks gitu ya. Input yang ada di input tadi, baik select, radio button ataupun yang lainnya itu kan dianggap sebagai teks. Maka karena satu di sini kan kita anggapnya kolom ke-1 itu angka, maka kita gunakan perintah s numerik dulu. Numerik kurung buka tadi. Namanya adalah variabel ya, variabel. Oke. Kita simpan, kita jalankan. Statistika deskriptif ini. Kalau kita pilih 1, maka yang muncul adalah statistika deskriptifnya kolom ke-1. Kalau 2, ini sudah berubah ya. 2. Kalau 5, kita coba lihat 5. Nah, sama ya. 5 tadi spesies. Setosa 50, versicolor 10, virginica 50. Oke, sudah bisa. Sekarang tinggal bagian scatter plot. Scatter plot berarti kalau untuk membuat plot, misalnya kita mau membuat plot menggunakan ggplot2. Berarti kita harus memanggil library-nya dulu. Di mana manggilnya? Di bagian atas. Kita panggil library ggplot2. ggplot2 ini ya. Setelah itu kita di bagian bawah sini ggplot kurung buka ini ya. Datanya apa? Data underscore saya tadi ya, koma. Kemudian AS. Nah, karena di sini kan inputannya tadi dianggap sebagai teks atau string, maka kita gunakan AS-nya adalah AS underscore string. Ini variabel pertama. Nah, di sini kita namai dulu. Misalnya variabel pertama kita namai X, variabel kedua nanti kita namai Y. X sama dengan diambil dari input tanda dolar apa tadi di depan. Namanya tadi var1. Ini disesuaikan ya. Kalau Y misalnya dia dari input dolar var2. Maka string X, Y. Kalau mau ini tadi kan ada spesiesnya ya, ada kelompoknya ya. Kalau mau diwarnai berdasarkan spesies, maka tinggal dikasih color sama dengan spesies. Kalau AS biasa, kita kan langsung nulis spesies. Karena ini dianggapnya string, maka harus dikasih petik dulu. Spesies. Gini. Kalau sudah selesai, oke. Berarti di sini kita kasih geom underscore, kita pilih geom ini ada line geom point ya, titik-titik ya, scatter plot geom point. Kita simpan, kita jalankan. Statistika deskriptif, scatter plot. Nah, karena pada saat kita memilih ini kan langsung keluarnya adalah error. Karena tadi kan scatter plot, ada 2 variabel. Sedangkan variabel pertama belum kita pilih, makanya keluarnya error. Nah, kalau sudah kita pilih akan keluar hasilnya. Maka, supaya tidak muncul error tadi, di bagian pilihan variabel 1 kita kasih default-nya. Jadi, sebelum kita memilih itu sudah ada salah satu yang dicentang. Kayak gitu ya. Di sini, berarti di bagian variabel 1, tadi di UI ya, kita ke bagian UI, variabel 1, tadi dinamai checkbox group input. Nah,
checkbox group input, ini ya, di atas kan ada keterangannya, input ID, label, choices, kemudian ada selected. Nah, kalau kita tidak memilih selected, ternyata tidak ada yang terpilih. Beda dengan radio button, kalau nggak nulis selected pun sudah ada default-nya, gitu ya. Maka di sini kita kasih koma setelah choices, selected. Nah, selected-nya apa? Kita ketik. Misalnya, sepal titik width. Pastikan namanya ini sama seperti nama variabel tadi. Variabel iris yang kita gunakan sama persis. Kita run app. Di bagian scatter plot, oke, otomatis sepal width yang terpilih. Jadi ini adalah aplikasi visualisasi data yang sederhana, di mana di sini kita menggunakan sidebar layout. Ada dua tampilan ya, di sebelah kiri ini untuk menuliskan current panel atau panel yang sedang kita buka itu panel yang mana. Karena di sini kita membuka scatter plot, maka di sini panelnya yang tertulis scatter plot. Kita klik deskriptif, otomatis dia ikut pindah ke deskriptif. Kita klik lagi data, dia akan ikut pindah jadi data. Nah, kemudian selanjutnya, selain sidebar layout, karena kita pengen kalau diklik akan muncul sesuatu yang atas yang kita klik dan muncul, maka kita gunakan perintah, apa tadi namanya? Yang ada panel-panelnya, tadi namanya adalah ini ya, yang ada tab set. Tab set ini ya, namanya tab set yang ada panel-panelnya. Oke, di sini ada 3 panel, yaitu yang pertama data. Di bagian data ini akan menampilkan data yang divisualisasikan. Jadi karena kita gunakan data iris, maka semua data irisnya akan muncul di sini. Ini ada 150 data ya. Ini kalau mau ke halaman berikutnya, tinggal di klik-klik, next, dan seterusnya. Selanjutnya, di bagian statistika deskriptif ini akan menampilkan statistika deskriptif dari variabel yang kita pilih. Maka di bagian ini ada yang namanya pilih variabel. Ini kita gunakan select input, pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, yang mana 1 mengindikasikan kolom pertama dari variabel tadi ya, 2 kolom kedua, 3 kolom ketiga, 4 kolom keempat, dan 5 kolom kelima. Karena yang kita pilih ini adalah 1, maka kolom pertama. Maka yang muncul di data iris kolom pertama yaitu sepal length. Berikut ini adalah statistika deskriptif dari sepal length. Data sepal length ini paling rendah 4,3, kemudian paling tingginya 7,9. Untuk mediannya itu ada di 5,8 dan min atau rata-ratanya 5,843. Jadi antara median sama min ini tidak terlalu beda jauh. Sekitar 5 ya. Kita lihat untuk variabel kedua. Ternyata untuk variabel kedua atau sepal width ya, itu nilai min sama mediannya sama, tidak terlalu beda jauh. Yang satunya 3 mediannya, yang satunya 3,05. Kalau kita bandingkan tadi ya, sepal length itu kan kisarannya 5 rata-ratanya, kalau sepal width itu ternyata kisarannya 3. Ini untuk variabel ketiga. Variabel ketiga, ini agak jauh antara median sama min. Kalau median sama minnya ini agak jauh seperti ini. Kalau kita lihat dari density plotnya nanti akan kelihatan kalau datanya itu cenderung tidak normal. Kalau median sama minnya mirip, berarti nanti kalau kita lihat di density plotnya akan kelihatan kalau datanya itu mendekati normal, gitu ya. Untuk yang keempat, ini sedikit berbeda. Nah, untuk variabel kelima ini spesies, ternyata untuk 3 spesies bunga iris ini diambil jumlahnya sama, yaitu 50 data. Kita klik ke bagian yang ketiga, yaitu panel scatter plot. Pada panel scatter plot akan menampilkan
pilih variabel 1, pilih variabel 2 untuk memilih variabel mana sajakah yang akan digambarkan scatter plot-nya. Scatter plot ini menggambarkan hubungan antara dua variabel. Misalnya di sini kita klik sepal width sama sepal length. Ini ya, sepal width sama sepal length. Di sini kelihatan yang warna merah ini adalah bunga iris jenis setosa, kemudian yang warna biru ini adalah virginica, dan hijau ini versicolor. Kalau kita lihat titik-titiknya, titik-titik yang berwarna merah ini, kalau kita ambil satu garis gitu ya, garis ini bisa membentuk satu garis lurus. Maka dari sini kelihatan kalau ada hubungan antara sepal length sama sepal width. Kita lihat sepal width semakin ke kanan, ternyata sepal length-nya ini juga semakin ke atas ya, ini titik-titiknya. Sehingga semakin lebarnya sepal ini semakin lebar, maka panjangnya sepal ini juga semakin panjang. Nah, kalau kita lihat bagian jenis bunga iris yang warna biru dan hijau, ini ya, virginica sama versicolor, ini tidak terlalu membentuk satu garis lurus. Garis lurusnya agak lebih lebar gitu ya. Tidak seperti sepal width sama sepal length tadi. Untuk yang bagian merah, setosa. Kalau setosa ini garisnya lebih smooth garis miringnya. Kalau yang lainnya ini dia tidak terlalu smooth, agak lebar gitu ya. Nah, dari warna hijau, biru, sama merah ini kita lihat merah ini ada di bagian sebelah kanan, lebih banyak yang di sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri. Ini artinya dari ketiga jenis spesies iris ini yang memiliki sepal width paling lebar itu adalah yang merah ini karena ada di kanan. Setelah itu dari yang warna mana ini kita lihat biru dulu ya. Setelah biru baru cenderung yang hijau. Hijau itu ada di sebelah kiri. Seperti itu. Maka yang paling lebar itu berarti jenis setosa, habis itu virginica, baru versicolor. Untuk bagian sepal length-nya atau panjang sepal, kita lihat yang ada di atas ini warna-warna apa? Warna-warna biru. Ini artinya jenis virginica itu cenderung sepal length-nya itu lebih panjang dibandingkan yang kedua versicolor, baru yang terakhir adalah setosa. Kalau setosa ini sepal length-nya cenderung lebih pendek-pendek seperti itu. Oke, ini tadi adalah sedikit tutorial bagaimana membuat suatu visualisasi data interaktif sederhana menggunakan library Shiny di RStudio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.